Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu kembali di pagi hari yang berbahagia ini, di hari Jumat tanggal 15 Juli 2022. Saudaraku sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, atas kasih karunia yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami boleh bersuka cita tanpa kurang suatu apapun, menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Allah Bapa kami, sebelum kami berangkat pada aktivitas kami masing-masing, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di sepanjang hari ini, di hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, yaitu yang tertulis di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Jadi jongjong ma si Musa di bahal ni parsaroan laus nin nama robe ma tuau manang ise na mga lehon dirina tu Jehovah. Jadi marpungu ma tu labungna saluhut halak lebi." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup ini baik itu di dalam keluarga, pekerjaan kita, bahkan di pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang selalu diperhadapkan dengan pilihan. Harus kita akui, tidak mudah untuk dapat menentukan pilihan yang tepat. Bukan hanya tepat, tetapi juga pilihan yang berguna atau yang bermanfaat. Apalagi bila kita di dalam memilih diperhadapkan dengan waktu. Maksudnya kita harus menentukan pilihan dalam waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Musa terhadap orang-orang Israel kala itu di kaki gunung Sinai. Apa yang terjadi? Saudara, kita tentu masih mengingat betapa Musa sangat kecewa melihat perilaku-perilaku orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Mereka seperti kuda yang terlepas dari kandangnya. Tampilan dan perbuatan mereka saat itu sama sekali jauh dari jati diri mereka sebagai umat perjanjian Allah. Sangat jauh dari jati diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Musa bertindak dengan keras dan dia juga bertindak tanpa kompromi. Melihat perlakuan bangsa Israel, ia membakar dan menggiling patung lembu emas yang mereka buat, serta Musa menyuruh umat Israel meminumnya.
di mana itu sebagai lambang bahwa mereka harus menanggung beban, menanggung perbuatan dosa mereka sendiri. Karena dari itu, saudaraku, langkah tegas tanpa kompromi adalah pilihan yang tepat yang diambil oleh Musa mengingat dosa bangsa Israel. Langkah tegas dan tanpa kompromi, itulah pilihan yang tepat yang diambil oleh Musa mengingat akan dosa-dosa dan pelanggaran bangsa Israel. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Musa menentang orang Israel dengan memberi pilihan. Dan itulah yang menjadi nats renungan buat kita di pagi hari ini. Apa pilihannya? Pilihannya adalah memihak kepada Tuhan atau tetap melawan Tuhan. Memihak kepada Tuhan atau tetap melawan Tuhan. Dan tanpa ragu tantangan tersebut direspon oleh suku Lewi dengan mereka berpihak kepada Tuhan. Lalu Musa pun menugaskan mereka untuk menghukum kaum sebangsanya yang memberontak melawan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, tegas dan tanpa kompromi terhadap dosa seharusnya kita tunjukkan juga secara jelas di dalam hidup dan di dalam setiap pelayanan kita. Setiap orang percaya di tengah kehidupan yang penuh dengan perjuangan ini, yang penuh dengan tantangan ini dan godaan ini, terpanggil untuk selalu berada pada pihak Allah. Untuk selalu berada pada pihak Allah. Karena berpihak pada Tuhan itu akan menghadirkan kepastian akan perkenaan dan keselamatan daripada Tuhan. Karena itu, jangan ragu. Mari saudara-saudara, jangan ragu. Bangunlah kehidupan kita dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Bahwa Tuhan itu sumber keselamatan dan damai sejahtera bagi orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan, yang selalu berpihak kepada Tuhan. Maka dari itu, melalui renungan di pagi hari ini, dalam satu hari ini, saudara-saudari dan terkasih, dimanapun kita berada, mari jadikanlah panggilan kita, pribadi lepas pribadi, untuk selalu berpihak kepada Tuhan. Bukan sekedar pilihan, tetapi sikap atau pengakuan iman yang teguh. Itulah yang mau kita renungkan sepanjang kehidupan kita, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan menikmati jalan-jalannya Tuhan. Dan jangan lari dari jalannya Tuhan. Tetaplah berpihak kepada Tuhan dan tetaplah setia untuk mengikut Tuhan, walau berapa banyak, berapa besar tantangan dan kemelut yang kita hadapi di dunia ini. Yakin dan percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sumber keselamatan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan tutup mata dalam setiap kehidupan bagi orang yang berpihak kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita dimanapun kita melakukan aktivitas kita. Apapun aktivitas kita itu boleh menjadi berkat dan menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Shalom. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Buat firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini, untuk kami boleh merenung kembali akan sikap, panggilan, dan keputusan kami, pemilihan kami untuk tetap setia berpihak kepada Tuhan. Maka setiap orang yang berpihak dan setia kepada Tuhan akan memperoleh sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan. Maka dari itu Bapa, mampukan kami untuk selalu setia di jalan-jalan Tuhan. Mampukan kami untuk tidak serong dari jalan Tuhan, agar kami senantiasa memperoleh sukacita dan damai sejahtera, keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Berkati kehidupan kami sepanjang satu hari ini, bahkan hari-hari ke depan juga, beserta dengan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan kami, memberikan kami kekuatan, sukacita di dalam menghadapi semuanya itu. Kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan akan selalu melingkupi kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas dan pergumulan mereka, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom.